melihat hambaku Ayub yang saleh, setia, jujur, dan takut akan Allah, dan selalu menjauhkan kejahatan baik. Apakah Ayub tetap saleh dan setia jika semua pagar ini diangkat? Lalu ulurkan tanganmu dan jamah dia. Tuhan tidak ulur tangan. Tuhan berkata kepada Ayub, semua dalam kuasamu, cuma nyawanya tidak. Yang sasaran bukan anak-anaknya, tapi sasaran adalah Ayub. Apakah Ayub tetap buat mesbah dan Ayub kan memuliakan Allah setelah anak-anak itu diambil? Dan kita berkata dia bangun mesbah, dia memuji, dia tidak membawa kekhawatiran karena dia tahu Tuhan akan membuat sesuatu yang besar atas diri dia. Dia menyembah Allah sehingga dia diberkati berlimpah-limpah. Iblis bilang, apakah Ayub tetap saleh dan setia kalau semua pagar ini diambil? Yang pertama, iblis hancurkan mesbah. Dia setia, dia berdoa begitu luar biasa. Tapi pagar diangkat datanglah musibah. Tapi bagaimana Ayub menanggapi? Dia tidak membawa kekecewaan di dalam diri. Tapi dia berkata, terpujilah engkau. Aku keluar dengan telanjang, kembali pun juga dengan telanjang. Tuhanku yang memberi, Tuhanku pula yang mengambil. Ayub tidak berbuat dosa dari mulutnya. Datang pencobaan lewat istrinya. Lu masih tetap bertanya alam, kutuk dia lalu matilah. Ayub berkata, lu berbicara seperti perempuan gila yang baik kamu bisa terima, sedangkan yang tidak baik kamu tidak bisa terima. Disitulah pembalikan keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Istri Ayub mengasihi Tuhan Ayub. Mereka berjalan. 10 anak yang hilang itu kembali. Harta benda itu kembali. Karena istri Ayub menyadari sisi dia. Lalu dia kembali. Dan tadi saya sudah ceritakan sedikit. Dia melayani dan terus melayani. Dan Tuhan kembalikan 10 anak laki-laki, perempuan, 7 anak perempuan, dan 7 anak tampan dan cantik. Kata tampan dan cantik itu pribadi hidup. Yang kita lihat di sini, kalau ini sudah terjadi seperti anak Ayub, apakah salah Ayub? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Apakah Ayub buat jahat? Tidak, sama sekali. Sorga setuju tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, saleh, setia, jujur, dan takut. 10 anak mati. Tapi Tuhan kembalikan. Jangan artinya begini, jangan kita hilangkan sukacita kita. Sekalipun kita lihat itu, tapi kita kembali mesti membawa sukacita depan Allah. Kalau enggak, sorry maaf, kita kecewa pertama-tama dengan Tuhan, dan kita mempersalahkan diri kita. Semua ada dalam kontrol, semua ada rencana Allah. Sia-sia. Dan sudah mesti banyak memuliakan Allah. Ada kedamaian kalau kita tidak bisa terima, bisa maaf kata. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Kita bisa sakit, kita bisa ini, karena iblis bekerja di ruang itu. Tetapi kalau kita berkata, terpujilah engkau, anak yang kukandung ini bukan berasal daripada. Kalau Tuhan mau ambil, terpujilah Tuhan. Tinggalkan ini, saudaraku. Tinggalkan ini, lalu kita song-song hari besok. Kita akan mengalami sukacita. Kalau enggak, kan ini adalah bagian daripada kuasa 38 yang terlalu benih. Sehingga apa saja kita bisa mudah kecewa. Kita bisa mudah kecewa dengan ada orang lain, bisa mudah kecewa dengan anak yang ada di hidup kita, yang kita tidak melayani lagi karena kita merasa diri kita bersalah. Nah, kita, itulah tujuan iblis merusak hidup kita.